Bisa, Bu. Kalau kita tidak pernah mengalihkan seseorang menjadi tenaga outsourcing, kalau dia ikut outsourcing berarti memang keinginan yang bersangkutan sendiri. BKPSDM Kabupaten Demak menegaskan tidak ada pemberhentian tenaga honorer menyusul kebijakan penghapusan honorer. Pemerintah daerah memilih menyiapkan skema PPPK paruh waktu serta tenaga pendukung atau alih daya, outsourcing, sebagai solusi. Kepala BKPSDM Kabupaten Demak, Herminingsih, mengatakan seluruh tenaga honorer yang masuk database BKN dan mengikuti seleksi ASN telah diusulkan menjadi PPPK paruh waktu. Untuk tenaga honorer yang tidak masuk database dan telah mengikuti seleksi CPNS namun belum berhasil, penyelesaiannya diserahkan kepada masing-masing instansi sesuai aturan dari BKN. Herminingsih menegaskan, skema tersebut bukan bentuk pengangkatan baru, melainkan penataan status kepegawaian. Terima kasih Mas Afan terkait dengan kebijakan penyelesaian tenaga honorer telah ditetapkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 di mana untuk tenaga honorer yang belum tersedia formasi itu diangkat menjadi P3K paruh waktu. Untuk di Kabupaten Demak semua yang telah mengikuti proses itu untuk yang mengikuti seleksi P3K, kemudian dari tenaga honorer yang masuk database yang mengikuti seleksi CPNS, semuanya kita usulkan menjadi P3K paruh waktu. Termasuk ada beberapa peserta yang masuk di kategori R5 atau lulusan PPG, ini juga kita usulkan menjadi P3K paruh waktu. Ada beberapa honorer kita yang tidak masuk database, kemudian mendaftar CPNS dan belum berhasil. Ini dari BKN sudah mengeluarkan surat kepada PPK terkait dengan penyelesaian tenaga honorer. Ini memang diserahkan kepada instansi untuk memberikan solusi menurut peraturan perundang-undangan. Memang betul sudah tidak boleh lagi ada tenaga honorer, tetapi terhadap mereka yang sudah bekerja, ini solusinya adalah menjadi tenaga pendukung yang upahnya masuk di belanja jasa. Jadi kita tidak ada pemberhentian. Yang utama tidak ada pengangkatan lagi, tapi yang sudah ada tidak kita berhentikan karena ini kan tentunya menyangkut penghasilan. Penghasilan, jadi tidak ada pemberhentian. Kita carikan solusi sebagai tenaga pendukung, masuknya di alokasi belanja jasa. Nanti perjanjiannya dengan pejabat pembuat komitmen, jadi sama seperti pihak ketiga, tapi nanti dengan perorangan langsung kepada tenaga pendukung ini. Kalau untuk honorer kisaran aja yang tidak masuk ya, tidak diangkat menjadi paruh waktu, tidak banyak saya kira ya, tidak banyak, karena hampir semuanya kita kan sudah menginformasikan kepada semua OPD tadi di tahun 2022 itu sudah ada surat edaran, jadi sudah hampir semuanya mengikuti seleksi. Kalau mengikuti seleksi berarti ya hampir semuanya ikut di paruh waktu. Mungkin yang tersisa ya sedikit-sedikit. Sedikit ya Bu ya. Kalau untuk outsourcing yang disebutkan secara jelas itu untuk mengisi petugas kebersihan, kemudian keamanan, driver, seperti itu. Kalau yang lainnya memang tidak disebutkan. Jadi solusinya memang ya kontrak perorangan sebagai tenaga pendukung. Kalau untuk P3K, informasi dari BKN, dari Menpan tahun 2025 itu terakhir. Tahun 2025 jadi terakhir. Tidak ada lagi seleksi P3K. Berarti CPNS. Kalau untuk CPNS itu sementara ini memang masih ada batasan. Contohnya batasan usia. Kalau tidak memungkinkan kan tidak bisa mendaftar. Ini baik P3K yang sudah diangkat, kemudian paruh waktu, selama memenuhi syarat kita mempersilahkan untuk mendaftar CPNS.
Kalau kita tidak pernah mengalihkan seseorang menjadi tenaga outsourcing. Kalau dia ikut outsourcing berarti memang keinginan yang bersangkutan sendiri. Ya, jadi kita tidak. Yang sebelumnya sudah bekerja, tadi ya solusinya tetap masih bekerja, tapi sebagai tenaga pendukung. Tapi kita tidak mengalihkan ini, ikut non sewu penyedia menjadi tenaga outsourcing tidak. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.